Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syukurin walhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan tidak akan terhitung nikmatnya sehingga kita dapat bernapas, karena bernapas ini hal yang sangat gratis yang kita nikmati ya. Kita lihat di rumah sakit banyak orang mengantri, bahkan di Purwakarta pun banyak rumah sakit ya sangat penuh, baik yang di negeri maupun swasta ya. Masya Allah, kita patut bersyukur ketika kita berada di luar rumah sakit ini dengan keadaan ya, dengan menghirup udara segar, dengan main YouTube seperti ini, dengan menyaksikan saya seperti ini. Masya Allah, itu sudah, kalau orang sakit bisa pengennya ini satu, yaitu seperti kita ini ya. Bahkan orang banyak mengeluarkan biaya puluhan juta, uangnya banyak, tapi kita sendiri gini ya, sehat ya. Mungkin orang yang sakit inginnya seperti kita ya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, kemudian kepada kita seluruh umatnya, amin ya Allah rabbal alamin. Para pendengar, para penonton yang berbahagia, menginjak pada sesi hari ini ya, kemarin kita membahas tentang perbedaan ya vokal antara mengaji dan bernyanyi ya, itu sangat berbeda sekali. Kemudian di episode yang sebelumnya saya bahas bahwa mengaji bernyanyi ini sangat jauh ya. Bernyanyi boleh bernapas, sedangkan mengaji ini tidak boleh. Dan penempatannya pada resonansi hidung ya. Kemudian boleh kita pindahkan ke kepala ya. Kalau murotal itu rata di hidung ya, tidak ada resonansi kepala ya. Kalau murotal itu rata ke resonansi hidung. Kemudian kalau kita mengaji qori, biasanya kalau sudah tidak kuat di resonansi hidung, dipindahkan ke kepala seperti saya contohkan kemarin. Supaya tidak lupa, saya contohkan ini. Penempatannya sudah resonansi, pindah ke kepala ya. Nah, kalau murotal itu rata, tetap kita simpan di resonansi hidung. Kemudian penyesuaian antara bernyanyi dengan makhrajul huruf, mengaji dengan makhrajul huruf.
sesuaikan ya. Penyesuaiannya, tempatkan suara kita di atas hidung ya, sini. Jangan di sini, kalau di sini capek nanti, menguras tenaga, kemudian kita bisa sakit ya. Jadi penyebab pilek, penyebab ini iritasi ya. Kita bermain suara di tenggorokannya. Sampai banyak kan penyanyi kori sampai ini berurat ya, itu kurang baik ya, itu bisa cedera. Nah, makanya saya di sini sharing tentang vokal supaya tidak menyakiti tenggorokan. Kalau kita menggunakan tenggorokan, tentu saja kita makan itu harus dipantrang ya. Minum nggak boleh yang dingin-dingin, atau makanan nggak boleh yang pedas-pedas. Kalau penempatan suaranya di tenggorokan itu betul memang. Kalau kita menempatkan suaranya di tenggorokan, terus minumnya yang dingin-dingin, terus yang pedas-pedas, terus kita bernyanyi atau mengaji menempatkannya di tenggorokan, ya tidak akan kuat. Karena minum es terus yang pedas-pedas ini membuat tenggorokan kita ini seret ya. Tenggorokan kita akan seret. Kemudian es ini menghalangi kita suara ya, jadi padat ya. Penempatan suara ketika mengaji dan penyesuaian makhraj huruf, kita tetap di resonansi hidung, kemudian kita mainkan makhraj huruf. Kita mulai dari makhraj amjah, ba, da, da ya. A ini berada pada ini bawah, ini berada pada bawah tenggorokan bagian bawah. Ha sama ha sama ha. Suara kita simpan di sini, kemudian makhraj bermain. Ha, kemudian ro. Nah, kita tetap penempatannya tetap di resonansi. Jadi mengeluarkan makhraj hurufnya sesuai tempatnya. Nah, gitu ya. Kita mengeluarkannya lewat resonansi, kemudian penempatannya sesuai dengan tempat hurufnya. Seperti huruf ko, ka, Allahu ak, ko. Beda ya, kok sama tak. Kita nanti belajar makhraj huruf sesuai penempatannya. Kita mulai dari huruf A. A, I, U, ab, babi, bubab, bubang, bani, babana, minal mubani, bani, bam, bani, ba. Jadi ba ini keluar dari dua bibir ya. Huruf ba keluar dari dua bibir. Kenapa dua bibir? Karena ketika bibir kita mengucapkan ba, maka harus bertemu. Coba bisa nggak para penonton, para pendengar mengucapkan ba tanpa bertemu kedua bibirnya? Bisa nggak? Coba saya tunggu. Saya tunggu 2 ya. Saya tunggu 1 menit. Coba huruf ba sebutkan tanpa bertemu kedua bibir. Tentu saja tidak bisa ya, karena penempatan makhraj itu ketika huruf kita ini
bertemunya dua bibir antara bibir atas dan bibir bawah. Kemudian itu disebut dengan asyafatain ya. Asyafatain ini penempatan antara keluar huruf dari dua bibir. Yang pertama tadi ba ya, ba, kemudian mim, ba sama mim itu satu makhraj, ba mim fa, kemudian waw. Bisa gak kita menyebutkan huruf waw tanpa bertemu kedua bibir kita? Coba kita mangap tapi bilang wa bisa? Tentu saja tidak bisa. Terus kemudian kita mengucapkan mim atau ma tanpa bertemunya kedua bibir antara bawah dan atas. Bisa gak? Harus ketemu ma ya. Nggak bisa. Kalau nggak bertemu kita paksakan, tentu saja tidak bisa karena sesuai antara suara dan makhrajnya ya. Bisa diperhatikan huruf asyafatain ini ada 4 huruf sama fa, waw, mim sama ba ya. Tuh. Ba, wa, fa, kemudian kita menyebutkan huruf fa terus tidak bertemu antara bibir bawah dan bibir atas, bisa nggak? Tentu saja tidak akan bisa. Harus menempel fa ya. Antara gigi atas kita gigit bibir bawah, fa af. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fa af. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya bisa af, pasti huruf pa-nya ini harus bertemu antar gigi atas bertemu dengan bibir bagian bawah ya, digigit fa ya. Kemudian itu ya, makhraj sangat penting ya. Kemudian kita bahas kemarin bahwa beda huruf, beda menyebutkan huruf akan berubah arti dan maknanya. Itu ya sangat penting ya, makhrajul huruf itu. Kemudian nanti episode berikutnya saya akan membahas tentang penempatan ya, makhraj ya. Ada 5 tempat makhraj itu. Pertama tadi asyafatain, yang kedua al-qaisul, yang ketiga jauful fami, yang keempat al-halqi, yang kelima al-lisan ya. Saya akan bahas semuanya nanti insyaallah. Mudah-mudahan channel ini sangat bermanfaat ya bagi pemula atau siapapun ya yang ingin memperbagus suara, memperbagus makhrajul huruf, juga untuk hal-hal yang lainnya seperti sholawat, muadzin ya. Itu mungkin dari saya pada sesi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.